Iya, selamat datang di video yang kedua ya. Kita akan lanjutkan dari video pertama tadi sudah membahas 10 soal ya. Soal UN dari nomor 1 sampai nomor 10. Sekarang kita akan lanjutkan nomor 11 ya. Oke, sebuah batu masanya 2 kg jatuh bebas pada ketinggian 10 meter dari tanah. Jika percepatan gravitasi di tempat tersebut sebesar 10 meter per sekon kuadrat, maka usaha yang dilakukan batu selama bergerak dari ketinggian 10 meter ke ketinggian 4 meter adalah berapa ya. Sebetulnya ini usahanya negatif ya. Usaha negatif sebetulnya karena si batunya ini dikenakan usaha, bukan melakukan. Jadi yang melakukan usaha ini adalah bukan batu tetapi bumi ya. Bumi menarik batu ya dari ketinggian 10 meter ke 4 meter begitu ya. Jadi ini bumi ya. Dan kalau ditanyakan batu sih harusnya negatif ini gitu ya, senegatif. Nah, usaha itu juga akan sama dengan sama dengan perubahan energi potensial kalau di sini ya, energi potensial. Jadi usaha itu W ya, energi potensial yang pertama dikurangi energi potensial yang kedua ya. Energi potensial itu rumusnya M kali G kali H. H pertama 10 meter ya, sama EP2 juga MGH, dan H yang kedua 4 meter. Jadi kalau kita lanjutkan maka W itu adalah M kali G ya, H1 dikurangi H2 begitu. M nya adalah 2 kg, kemudian G nya adalah 10 meter per sekon kuadrat ya, H1 nya 10 meter, H2 nya 4 meter. Jadi ini adalah 20 dikali 6 yaitu 120 Joule begitu ya, 120 Joule ini gitu ya. Kalau misalnya ada soal lain, bisa juga perubahan energi kinetik bisa ya, tergantung soalnya. Kalau ini kan perubahan posisi berarti perubahan energi potensial gitu ya, bisa energi potensial, bisa energi kinetik, tergantung daripada soalnya ya. Ada benda yang asalnya kecepatannya sekian, kemudian berubah kecepatannya menjadi sekian, berarti nanti perubahan energi kinetik gitu ya. Sebuah pegas diletakkan vertikal, panjangnya segini ya. Kemudian di atas pegas diberi beban 50 gram, panjangnya menjadi turun ya. Jadi pegasnya ditekan, ini ada pegas. Nah, ada pegas, kemudian pegasnya dikasih benda di atasnya ya. Jadi dikasih benda jadi turun, itu seperti itu ya. Maka konstanta pegasnya berapa gitu kan. Nah, rumus daripada gaya pegas kan K kali delta X. Di sini F-nya itu adalah beban ya, bebannya adalah W, yaitu beban berat ya. Nah, beban berat ini dia punya rumus kan M kali G ya, M kali G. Nah, berarti si M kali G ini akan sama dengan K dikalikan delta X. Nah, masanya ini adalah 50 gram. 50 gram itu adalah 50 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Jadi satuannya harus dalam kilo. Kalau dalam kilo ini. Kemudian G-nya adalah 10. K-nya ini yang ditanyakan. Delta X-nya tadi adalah awalnya 40 menjadi 36 gitu ya. Menjadi 36. Nah, karena ini senti ke dalam meter jadi 10 pangkat min 2 ya. Dibagi 100 ya. Nah, seperti itu ya. Kita kalikan satu-satu ya. 10 kali 10 ini 10 pangkat 2, 100 ya. Ini 10 pangkat min 3, berarti sisanya tinggal 10 pangkat min 1. Kenapa jadi 50 ya?
Nah, berarti ini 5 kali 10 pangkat min 1 gitu ya. Kemudian ini K 40 kurangi 36 adalah 4 ya. 10 pangkat min 2. Nah, berarti K-nya yaitu ini dibagi ini ya. 5 kali 10 pangkat min 1 dibagi 4 kali 10 pangkat min 2 gitu ya. Atau ini 5/4 kali 10 pangkat ini pangkat 1 jadinya ya, min 1 ya, min 2 nya pindah ke atas jadi plus 2, 2 dikurangi 1 jadi 1. 5 kali 10 50 ya, 50 dibagi 4 berarti 12,5 gitu ya, Newton per meter gitu ya. Oke. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita lanjutkan ke sini ya. Nah, ini ada bola ya, bolanya itu lagi menggelinding begitu, menggelinding, kemudian ketika di ujung di tepi dia kecepatan terakhirnya adalah 10 meter per sekon. Kecepatan bola tepat menyentuh lantai berapa katanya kecepatannya gitu ya, kecepatannya berapa di sini. Nah, karena ini ada dua kecepatan ya, ada dua kecepatan. Jadi jadi sampai di sini juga ada dua kecepatan. Yaitu yang pertama ada ini Vx ya. Vx-nya sama dengan ini ya, yaitu 10 meter per sekon ya. Ada satu lagi yang ke bawah. Ini namanya Vy. Begitu ya. Nah, jadi V itu nanti itu adalah hasil gabungan dari Vx dan Vy. Nah, pakai Pitagoras ya, karena ini akan membentuk vektor ke bawah begitu. Ini gambarnya tidak pas ya, tapi kira-kira seperti inilah. Ini konsepnya saja seperti ini. Nah, Vx ini dari atas sampai ke bawah itu tetap akan 10 meter per sekon karena dia GLB ya. Kalau ke arah X itu GLB, tapi kalau ke arah Y ke bawah ini adalah GLBB ya. Ini kalau arahnya ke bawah itu GLBB. Jadi yang VY ini GLBB. Nah, kita akan cari VY ketika berada di bawah di sini ya. Jadi VY itu ketika dari atas ya, VY ya, untuk VY itu ketika di atas ini VY-nya 0. Ketika jatuh ke bawah VY-nya menjadi, nah gitu ya. Ini dari atas ke bawah ini kan GLBB. Rumus daripada GLBB itu bisa pakai yang rumus yang ini nih. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS ya, masih ingat ya. Nah, ini adalah Vt ini adalah ketika di bawah, V0 ketika di atas begitu ya. Nah, 2 jadi karena V0-nya 0 ya berarti 0 ya. 2 ini percepatannya kita ganti dengan percepatan gravitasi. Yaitu berapa di sini tidak ditulis ya. Kalau tidak ditulis biasanya percepatan gravitasi itu 10. S-nya di sini 15 meter. Nah, 15 meter ya. Gitu. Jadi Vt kuadrat 300 ya, 300 atau Vt-nya ya udahlah Vt kuadrat aja ya. Jadi nah, jadi Vy itu ya, Vy ini adalah Vt gitu ya. Jadi Vy itu ini Vt. Dimana Vt kuadrat atau Vy kuadratnya adalah 300. Jadi Vy kuadrat ya, ini 300 ya, sekali lagi. Yuk, sekarang kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan ke sini berarti ini maaf. Nah, gitu ya. Berarti V ini rumusnya adalah akar ya, akar kuadrat dari ini. Vx kuadratnya berarti 10 kuadrat ya. Vy kuadratnya tadi 300. Nah,
seperti itu ya. 100 tambah 300 jadinya 400. Ya, V-nya berarti jadinya 20 meter per sekon gitu. Seperti itu ya. Yuk kita lanjutkan. Nah, ini ada benda A dan benda B bergerak saling mendekat ya dengan kecepatan masing-masing sekian dan segitu. Setelah tumbukan kedua benda saling menempel, kecepatan sesaat setelah kedua benda bertumbukan. Jadi ini benda A, ini benda B. Karena yang namanya tumbukan ya pasti arahnya ke sana ya, yang ini ke sini arahnya gitu ya. Kemudian setelah itu dia menempel ya. Kemana dia arahnya? Nah, tergantung daripada ini, lihat. Ini kan 5 kg. Ya ini 1 kg. Kecepatannya di sini 2 meter per sekon. Yang ini 12 meter per sekon ya. Nah, kita cari yuk momentumnya. Ini momentumnya adalah M kali V ya. 5 kali 2 ini 10. Momentumnya 10 kg meter per sekon ya. Kilogram meter per sekon. Ini sebut saya ini PB ya. PB ini PA lah. PB nya M kali V ya. 1 kali 12 yaitu 12 meter per sekon. Kilogram meter per sekon. Gedean mana nih 12 dengan 10? Tentu saja gedean yang 12. Berarti dia arahnya tuh akan ke sini. Karena yang si A nya kalah, jadi dia menggelinding ke sini. Dua-duanya ya, dua bola ini menggelinding ke sana. Jadi pasti dia akan searah B. Mana yang searah B? Arah B itu kan berlawanan dengan A. Berarti ada dua nih, bisa yang ini berlawanan arah dengan gerak benda, atau bisa yang ini ya. Nah, sudah ada nih calon jawabannya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian sekarang apa lagi? Kemudian dari ini ya. Nah, kita pakai rumus kekekalan momentum ya. P1 tambah P2 ini sama dengan P1 akhir tambah P2 akhir ya. Tadi kan P1 dan P2 nya ini masing-masing ini 10 dan 12 ya. Ternyata yang kalah siapa? Yang kalah si 10 ya. Berarti sisanya tinggal 12. 12 kurangi 10 berapa? 2 ya. 2. Nah, 2. Nah, sekarang kita cari yang ini nih. Ini kan bareng-bareng dua-duanya ya. Berarti kan di sini MV gitu ya. Ditambah MV lagi lah gitu ya. Karena dia dua-duanya menempel, berarti kan V-nya sama. Berarti kan M1 tambah M2, V-nya sama. Nah, gitu. V-nya sama. Gitu loh. Ini dan ini sama. Jadi bisa dihapus lah. Nah, gitu ya. M1V tambah M2V gitu ya. Jadi M1 tambah M2V gitu kan, sama. Nah, M1 berarti V-nya ya. Berarti V-nya gitu ya. Atau di sini aja ya. Sini aja deh ya biar tidak tabrakan. Berarti V-nya adalah 2 dibagi M1 tambah M2. 2 dibagi M1 tambah M2. M1-nya tadi 5. M2-nya tadi 1 kg. Nih. Sini ya. Gitu. Jadi 2/6 ya. Atau berapa? 1/3 atau 0,33 meter per sekon. Berarti yang mana? Berarti yang B. Begitu ya. Seperti itu. Oke. Iya. Kalau ada yang belum paham bisa nanti kalian WA ya. Oke. Yuk kita lanjutkan. Nomor 15. H. Seret. Aduh, ya segitulah. Es masanya 125 gram, suhunya 0 derajat, dimasukkan ke dalam 500 gram air ya, suhunya 20 derajat.
ternyata es melebur seluruhnya. Bila kalor lebur es 80, kalau jenis air 1, maka suhu airnya berapa? Ini berarti pakai asas Black ya, asas Black. Jadi di sini ada es ya, ada air begitu ya. Ada es, ada air. Es ini ketika dicampur air, maka esnya ternyata di sini ceritanya melebur seluruhnya. Kalau melebur seluruhnya berarti si es ini dia menerima kalor. Jadi es ini dia menerima kalor. Menerima ya. Sedangkan air karena membuat es dia menjadi melebur, berarti es ini kan memberikan kalor ya, memberikan kalor ya. Nah, apa yang diberikan air seluruhnya akan diterima oleh es, maka akan sama dengan gitu. Apa yang diberikan air sama dengan apa yang diterima oleh es. Yang diberikan air adalah kalor. Rumus kalornya si air ini M air tentu saja, C air ya, kali delta T. Nah, ini adalah kalor yang diberikan air ya. Sedangkan di sini adalah es, dia menerima kalor. Menerima kalor dibikin untuk apa? Dibikin untuk ya, untuk yang pertama untuk meleburkan es. Yang kedua yaitu untuk memanaskan. Gitu. Jadi kalor yang diterima es itu untuk meleburkan dan memanaskan. Memanaskan apa? Memanaskan air. Jadi es itu dia akan melebur jadi air. Setelah jadi air kemudian dia menjadi panas ya, gitu. Nah, meleburnya segimana? Meleburnya adalah M S M E aja ya, R lebur E gitu ya, atau S gitu ya, S. Nah, kemudian untuk memanaskannya sama kayak tadi, M C delta T. Nah, gitu rumus daripada apa? Asas Black ya. MS nya berapa? 125 gram. 125 gram ya. Gram atau nggak usah dikekilokan karena ini pakai kalor, jadi tidak perlu pakai apa namanya, satuan kilogram. L nya 80 tambah M nya tadi 125, CS maaf, ini bukan CS, C air karena dia berubah jadi air. C airnya 1. Delta T nya berubah ya, dari 0 menjadi titik-titik. Karena kita tidak tahu titik-titiknya, saya tuliskan sebagai T dikurangi 0. Jadi panasnya dari 0 menjadi T. Begitu ya. Nah, ini sama dengan M air, massa air 500 dikali C airnya 1, delta T nya itu dia turun dari berapa? Dari 20 derajat ya menjadi sekian. Dari 20 derajat menjadi T gitu. Jadi kalau air dia turun menjadi T, kalau es naik menjadi T gitu. Jadi T dikurangi 0, kalau ini 20 dikurangi T karena turun. Begitu ya. Oke. 125 kali 80 ya tinggal kita hitung saja ya. 125 kali 2 250. 250 kali 4 1000 ya. Tambahin 01 ya. Nah, gitu kan. 125 kali 2 250 ya 1000. Berarti tambahin 01. Ini 125 kali 1 ya 125 ya. Kok tak sama dengan 125 T. Nah, 125 kali 0 ya 0 ya. Jadi udah aja gini. Atau kurangi 0 kayak gitu ya. 500 kali 1 500. 500 kali 20 1000 tambah 01. Nah, gitu kan.
500 kali T 500 T. Nah gitu ya. Ini juga 10.000, ini 10.000, bisa kita coret ya. Jadi 12 T sama dengan 500 T. Bener ya T? Loh, kok jadi gini ya? Sebentar, ini ada yang aneh sedikit. Sebentar ya. Apakah ada yang salah ya? Oh, ini lihat nih. 125 kali T, 125 T ya. Kenapa jadi 12 T ini? 125 T. Oke. 125 kali 0 ya. Iya. Ini 125. Oke, ini ada yang oke. Iya. Berarti ini T-nya berapa? 125 T sama dengan minus 500 T. Wah. Berarti T-nya harus 0 ya. T-nya 0 berarti kalau gitu mah. Kenapa? Karena 125 kali 0 akan sama dengan min 500 kali 0 gitu. Berarti T-nya adalah 0 derajat ya. Kalau kalian tidak puas silakan nanti di WA ya, atau diisi kolom komentar. Oke. Sudah 21 menit juga ya. Oke, waduh ini keburu nggak ya? Wah. Iya. Oke, ini ada 2 batang ya. Ada P dan Q tidak sejenis ya, dengan konstanta konduktivitasnya ini mempunyai ukuran seperti ini. Oke. Ditanya luas permukaan P dan Q sama ya. Maka perbandingan jumlah kalor konduksi dan antara P dan Q berapa? Ini saya juga lupa rumusnya ini. Tapi laju kalor itu ya, itu akan sebanding dengan konstantanya sebanding dengan delta T-nya gitu ya. Lupa lagi rumus kesananya, tapi kira-kira seperti inilah. Kalau kita mau bandingkan, dan kemudian ini juga mungkin ada satu lagi panjangnya ya, ada panjang mungkin ya. Nah gitu panjang. Ini di sini panjangnya sama ya, panjangnya sama tapi beda ininya. Oke, jadi kita bandingkan saja antara H-nya punya P dan H-nya punya Q. Kemudian K-nya punya P dan K-nya punya Q. Nah, kebetulan K-nya punya P ini adalah setengah kaki katanya. Jadi saya ganti aja. Saya tidak nulis KP di sini tapi setengah kaki. Oleh K-nya, L-nya di sini anggap sama ya. LP dan LQ-nya sama. Jadi nanti ini bisa dicoret. Delta T-nya, nah kalau yang P 60 kurangi 0 itu 60. Kalau yang Q 125 kurangi 35 90. Gitu ya. Ini bisa dicoret, coret begitu ya. Jadi ini adalah 60 per 180. Coret 1 per 3 gitu ya, jawabannya seperti itu, 1/3. Oke, yang ini ya 17 ya. Nih ada ini torrent ya, torrent ini bocor gitu kan, percepatan yang bisa sekian, jarak jatuh dari lantai berapa. Jadi maksudnya dari sini ke sini nih, dari sini sampai sini. Jadi ini bocor nih. Nah gitu ya. Nah dari sini sampai sini tuh berapa jaraknya. Nah ini pakai cara cepat aja ya, cara cepat X ya. Ini mencari X. X itu rumusnya adalah 2H1 kali H2. Nah gitu. Apa itu H1? H1 itu ini H1 nih, ini H1. Apa itu H2? Nah ini H2 nih, H2 gitu ya.
Jadi akar dari 2, H1 nya ini nih 4 kurangi 3 1 meter, H2 nya 3 meter ya. Jadi 2 kali 3 adalah akar 6. Jadi X nya itu adalah akar 6 ya. Benar ini teh. H2 nya 3 ya. Oke. H1 nya 1 ya, akar 6. Tapi tidak ada jawabannya. Sebentar, saya cek dulu sebentar ya. Oke, mungkin salah. Oh, ternyata salah rumus. Maaf. Salah rumus ya. Bukan ini. Jadi duanya di luar. Ini namanya juga cara cepat ya. Kalau cara cepat itu ya dihafal ya. Kalau cara lambatnya tentu saya menggunakan konsep H1 H2. Nah, gitu ya. Jadi 2, H1 nya 1, tadi kan H2 nya 3. Berarti 2 akar 3 gitu ya. Seperti itu. Namanya juga cara cepat ya. Oke. Kemudian yang ini ya. Oke. Pada keadaan normal katanya berapakah volume gas hidrogen, gas oksigen lah gitu ya. Cara cepatnya gitu ya. Jadi ini nanya volume gas oksigen itu pada 4 gram. Nah, ya, yang namanya gas ya kalau dimasukkan ke dalam botol ya berarti sebesar botol. Dimasukkan ke dalam ruangan ya berarti sebesar ruangan. Dimasukkan ke dalam stoples ya berarti sebesar stoples. Tetapi tentu saja tekanannya akan berbeda-beda ya. Pada ruangan yang besar tekanannya kecil, kalau pada ruangan yang kecil tekanannya besar ya. Makanya di sini dibatasi dengan tekanannya pinginnya 1 atmosfer ya. Kemudian T-nya 0 derajat ya, seperti itu. Oke. Jadi bagaimana? Pakai rumus PV sama dengan nRT ya. P-nya ada, V-nya kita tanya, N-nya belum ada, R-nya ada, T-nya ada. Jadi kita nyari N dulu, mol. N itu adalah jumlah mol ya, yaitu massa ya dibagi dengan mR-nya. Di sini massanya adalah 4 gram ya. mR-nya ini adalah 32. Nah, karena gram maka kita kalau jadikan ke kilogram kalikan 10 pangkat min 3. Itu ya. Kilogram. Jadi ini adalah 1/8 kali 10 pangkat min 3 mol. Ini mol ya. Oke, nah ini berarti kita semuanya pakai satuan yang itu ya. Berarti P-nya bukan 1 atmosfer, kita pakai 10 pangkat 5 ya. Jadi kita masukkan ke sini 10 pangkat 5 V gitu kan. N-nya 1/8 kali 10 pangkat min 3, R-nya 8,314, kemudian T-nya 0 derajat itu adalah 273 Kelvin ya, 0 derajat. Nah, jadi ini 8 dan 8 nya hampir sama ya. Nah, kali 273 ini tadi sudah hitung, hasilnya adalah ini kali ini itu adalah 280 berapa tadi ya, 283,7. Nah gitu ya, kali 10 pangkat min 3. Berarti V itu adalah 283,7 10 pangkat min 3 per gitu ya, seperti itu. Atau berarti ini adalah 10 pangkat minus 8 ya, 283 gitu aja ya, minus 8 atau sama dengan 2,8 kali 10 pangkat minus 3. Benar gak ini? Ini kan ratusan, 100 min 5 dong, min 6 ya.
min 6 ya, min 6 ya, paham ya? Gini. Jadi ini sama dengan gitu ya, 2,83 kali 10 pangkat 3 gitu kan, kali 10 pangkat min 8 gitu ya. 2,83 kali 10 pangkat min 5. Iya, tidak ada jawabannya ya, gitu ya. Kalau ada yang belum puas silakan dibaca lagi, barangkali saya ada yang salah hitung. Oke. Baik, sudah 30 menit, rupanya sudah tidak terasa ya. Oke, ini mudah ya. Jadi tekanan dimasukkan ini. Jadi kalau kita melihat rumus yang ini katanya ya, tekanan bertambah maka energi kinetik berkurang. Enggak, kalau P nambah energi kinetik bertambah. Tekanan berbanding terbalik dengan jumlah molekul. Bukan dong ya. Ini jumlah molekulnya di atas. Volume gas tetap bila tekanan bertambah. Nah, ini benar. Tekanan gas bertambah bila volume gas bertambah tidak. Tekanan ini bergantung pada jumlah molekul persatuan volume. Molekul persatuan volume. Iya, benar ya. Tekanan gas dalam ruang tergantung pada jumlah molekul per satuan volume. Betul. Volume gas tetap volume gas tetap nih, saya nggak baca, bila tekanan bertambah. Ini salah. Gitu ya. Satu lagi nih, terakhir ya, mencari efisiensi, mencari W itu adalah Q1 kurangi Q2 ya. 100 kurangi 25 yaitu 75 Joule ya. Joule ini ada itunya Joule. Kemudian efisiensi ini sama dengan W per Q1 ya, 75 per 100 ya, jadi 75% begitu ya. Oke, terima kasih rekan-rekanku sekalian, terima kasih perhatiannya. Selamat siang, semoga kalian sehat selalu. Terima kasih ya, see you next time.